Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanindo Pratiwi. Saya mahasiswi dari Universitas PGRI Sumeneb. Asal saya Kepulauan Sapudi, Kabupaten Sumeneb. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas UAS IPA saya, dosen pengampu Bapak Fram Herdiansah MPD. Di sini saya akan membuat video praktek tentang pertama, perubahan energi panas. Yang kedua, cuaca dan iklim. Pertama-tama, saya akan mempraktekkan tentang perubahan energi panas menjadi cahaya. Yang pertama, saya siapkan lilin, lampu pijar, dan korek api. Mari kita praktekkan. Yang pertama, kita bakar lilinnya terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat dengan pembakaran lilin ini menghasilkan panas yang sangat tinggi sehingga partikel-partikel di dalamnya memancarkan cahaya seperti ini. Yang kedua ada lampu pijar. Di sini saya sudah siapkan stop kontak ya. Mari kita coba. Nah, bisa dilihat seperti ini, di mana filamen tungsten yang dipanaskan oleh listrik dari aliran listrik ini sehingga bisa berpijar dan memancarkan cahaya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang energi panas menjadi listrik. Contohnya PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, di mana pembakaran batu bara ini memanaskan air laut. Karena proses panas akan menghasilkan uap yang bertegangan tinggi. Kemudian uap memutarkan turbin. Dan turbin memutarkan generator sehingga menghasilkan listrik. Itulah yang dinamakan energi panas menjadi listrik. Yang ketiga adalah energi listrik menjadi bunyi. Contohnya telepon genggam yang saya pegang ini ya. Telepon genggam ini saat ada panggilan masuk, listrik akan mengubah menjadi bunyi, dering, atau suara saat berbicara. Seperti ini contohnya. Nah, di mana telepon genggam ini saat ada panggilan seperti ini, listrik diubah menjadi bunyi, dering, dan suara saat berbicara. Yang keempat adalah energi listrik menjadi gerak. Pertama, di sini saya mempunyai kipas angin. Lalu saya siapkan stop kontak. Saya hidupkan ya terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat di sini yaitu energi listrik berubah menjadi gerakan memutar baling-baling untuk menghasilkan angin. Bisa dilihat ya, ini baling-balingnya memutar dan mengeluarkan angin. Nih, bisa dilihat. Ini ya, kerudung saya. Berarti benar-benar mengeluarkan angin. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pengertian cuaca dan iklim. Kemudian yang kedua, perbedaan cuaca dan iklim. Dan yang ketiga adalah macam-macam iklim di Indonesia. Mari kita simak. Pengertian cuaca, di mana kondisi atmosfer di suatu tempat pada waktu tertentu yang sifatnya sementara dan dapat berubah-ubah mencangkup unsur seperti suhu, kelembapan, angin, curah hujan, sinar matahari, dan digambarkan dalam jangka pendek. Berbeda dengan iklim, di mana iklim ini yang cangkupannya lebih luas dan lebih panjang. Pengertian iklim, di mana
pola cuaca rata-rata di suatu wilayah yang diukur dalam jangka waktu panjang, biasanya 30 tahun atau lebih. Cangkupan ini mencangkup seperti suhu, curah hujan, kelembapan, dan unsur atmosfer lainnya, yang berbeda dari cuaca harian yang lebih cepat. Iklim ini menggambarkan kecenderungan atmosfer jangka panjang di suatu tempat yang mempengaruhi faktor seperti garis lintang, ketinggian, arus laut, serta sangat menentukan jenis kehidupan dan pertanian di wilayah tersebut. Kemudian yang kedua, perbedaan cuaca dan iklim. Perbedaan cuaca, di mana kondisi atmosfer jangka pendek, wilayah sempit, dan sifatnya dinamis. Kemudian, perbedaannya iklim adalah rata-rata kondisi cuaca sangat panjang di wilayah yang sangat luas. Yang ketiga adalah macam-macam iklim di Indonesia, ada 3. Yang pertama, iklim tropis, di mana iklim tropis ini adalah cuaca panas. Cirinya, suhu udara rata-rata tinggi, kisaran 20-30 derajat Celcius, yang dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi dan kelembapan yang tinggi, di mana menyebabkan posisi Indonesia di garis khatulistiwa sehingga selalu mendapatkan sinar matahari yang vertikal. Yang kedua, iklim muson, yaitu musiman, di mana cirinya yaitu pergantian musim hujan dan kemarau yang mempengaruhi angin musiman. Contohnya ada 2, yaitu angin muson barat dan angin muson timur, di mana angin muson barat ini bertiup di bulan Oktober sampai April yang membawa musim hujan, sehingga melembabkan kelembapannya sangat tinggi. Kemudian angin muson timur, di mana angin muson timur ini bertiup di bulan Mei sampai September yang musimnya kemarau, sehingga menghasilkan udara kering dari Australia. Yang terakhir ada iklim laut, di mana iklim laut ini cirinya yaitu lembab dan sering hujan karena penguapan air laut yang tinggi. Penyebabnya di Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah laut yang luas. Sekian penjelasan tugas UAS IPA saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.